Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Tria Wahyuda akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, sektor ekonomi kreatif dan digital bukan lagi menjadi pendukung, melainkan sektor unggulan yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Bali ke depan. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, Bali Pulau Digital. Sudah hadir 2 narasumber di studio, ada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bunda Putri Koster. Om Swastiastu Bunda. Om Swastiastu. Selalu tampil energik dan juga Harus. bugar gitu ya, Puna Pigatra. Iya, becik. Sehat, sehat selalu Bunda. Nggih. Dan pemirsa juga hadir bersama saya di sini. Ada Bapak Imade Artana sebagai kelompok ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, selalu sehat, dan hari ini kita akan bersama-sama akan memberikan informasi untuk seluruh pemirsa iNews Bali tentunya. Nah, kita akan langsung saja ke pertanyaannya, dan saya akan ke Bunda terlebih dahulu Bunda ya. Bunda, sebenarnya apa yang melatar belakangi Pemprov mencanangkan Bali sebagai pulau digital? Boleh dijelaskan Bunda? Ya, karena Bali bukan museum ya. Nah, artinya apa? Ini era digital, era teknologi tinggi. Mungkin 4.0 udah lewat ya. Jadi makanya Bali itu harus mengikuti perkembangan zaman agar masyarakatnya bisa lebih sejahtera, daerah Bali dan khususnya Indonesia umumnya bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sudah memanfaatkan teknologi khususnya digital. Jadi kita harus ikut. Jadi Bali adalah Bali yang sangat kuat dengan tradisinya, tetapi yang sangat maju pesat dengan perkembangan zaman. Itu sesuai juga dengan 10 program pokok PKK yang di dalamnya itu bagaimana kita merencanakan sehat, merencanakan sesuatu yang untuk kebaikan anak-anak bangsa kita. Karena Bali pemerintahannya tidak hanya memikirkan manusia Balinya saja, tetapi juga alam lingkungannya dan seni budayanya. Jadi di dalamnya itu ada kecerdasan para anak Bali gitu kan. Jadi siapa saja yang tinggal di Bali, berkehidupan di Bali. Jadi Ibu berkepentingan sekali hadir saat ini untuk menyampaikan bahwa itu sudah dipikirkan oleh pemimpin kita saat ini, oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan Bapak Wakil Gubernur Bali, Pak Co Aceh. Itu bagaimana tidak hanya saat ini tetapi juga ke depan supaya tertata, supaya ada dalam regulasi yang kuat, supaya ada dalam koridor yang kuat apa yang dilakukan, yang dicanangkan, yang dikerjakan dan ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota dan masyarakatnya. Jadi itu karena sekarang nih di tahun kelima itu sudah ada hal-hal yang dicapai, ada hal-hal yang sedang dikerjakan dan hal-hal yang akan dicapai oleh pemerintah kita. Nah, Ibu dari PKK merasa berkewajiban untuk ikut mensosialisasikan, walaupun pemerintah Provinsi Bali, kemudian instansi yang terkait, yang vertikal dari kementerian misalnya sudah turut, misalnya Kominfo akan selalu menyampaikan, menginformasikan apa yang sudah dicapai oleh gubernur, yang itu adalah hasil-hasil pemikiran tidak hanya gubernur, tetapi juga beserta jajaran beliau di pemerintahan dan juga oleh kelompok ahli. Nah, ini yang keren. Kelompok ahli Bapak Gubernur itu sekarang terdiri dari cendekiawan Bali, akademisi dari seluruh universitas yang ada. Itu profesor doktor itu semua termasuk beliau kan. Jadi jangan kira hasil walaupun itu berupa pergub misalnya, apalagi perda, itu tidak dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, dibuat sendiri oleh gubernur. Tidak, itu hasil pemikiran dari banyak orang yang adalah cendekiawan-cendekiawan kita, para akademisi kita. Nah, semoga apa yang sudah beliau kerjakan dan sebentar lagi kita akan sampaikan lebih lengkap pemahaman masyarakat itu ke depannya diikuti sinergitas kolaborasi yang bagus antara pemerintah, kelompok masyarakat dengan masyarakatnya sehingga bisa berhasil guna. Jadi percuma kalau misalnya Pak Gub bikin perda yang bagus, bikin pergub
tetapi nggak ada yang melaksanakan, tidak ada kontrol di masyarakat, akhirnya kan jadi macan kertas. Nah, ya macan kertas sama macan ompong ya. Baik, berarti itu adalah yang melatar belakangi Bunda. Dan Betul. Bunda sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, apa kontribusi yang telah Bunda berikan, apa yang Bunda ingin lakukan juga untuk membantu pemerintah dalam mensinergikan semua program-program yang telah atau yang ingin dilangsungkan? Nah itu, jalur Bunda kan adalah dari kepengurusan tim penggerak PKK, menggerakkan partisipasi aktif masyarakat hingga sampai pergerakannya itu di komunitas yang paling kecil, komponen paling kecil dari bangsa ini kan keluarga. Betul. Nah, keluarga-keluarga itu mesti melek digital. Komponen masyarakat mesti melek teknologi seperti itu. Jadi informasi inilah yang Ibu sampaikan. Ibu menyadari pengurus PKK tidak profesional di bidang teknologi misalnya. Nah, Ibu akan selalu hadir di media, punya program sosialisasi, mendampingi pakar-pakar. Seperti sekarang Ibu ingin nih, keluarga-keluarga yang ada seluruh Bali ini loh yang dikerjakan oleh pemimpin kalian, begitu kan? Nah itu caranya Ibu hadir ke E-News kan, nah, kemudian Ibu sampaikan, ini loh. Tapi kan Ibu tidak bisa bercerita detail, nanti takut salah kan? Nah, supaya tidak salah, Ibu dampingi beliau. Nanti Ibu juga ikut tanya-tanya. Boleh, silakan. Menambah pengetahuan kan, gitu. Betul. Dan kalau kita berbicara tentang kegiatan ini, apa yang membuat Bali memutuskan dan optimis bahwa sektor kreatif dan digital dapat diandalkan menjadi pilar perekonomian Bali ke depan? Mungkin boleh Pak dibantu untuk dijelaskan? Ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita tidak boleh hanya terikat oleh masa lalu gitu ya. Betul. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang ini ya hanya teknologi digital sebetulnya yang memberikan pengaruh yang demikian besar pada perekonomian kita gitu ya. Nah, termasuk juga Bali. Nah, apalagi sekarang ini Bali itu menjadi sangat-sangat digital gitu ya. Di masa pandemi kita kemudian baru tersadar ada daerah kita yang masih hidup Bu, daerah pariwisata kita Betul, yaitu betul. Canggu dan sekitarnya. Nah itu mereka bukan wisatawan biasa, mereka ini adalah digital nomad gitu ya, digital nomad yang bekerjanya adalah profesional digital remote worker, yang mereka mengerjakan sesuatu secara digital, entah itu pekerjaan apa, entah itu dari mana gitu ya. Betul. Terus kemudian disusul oleh banyak sekali kemudian pelaku startup yang memilih untuk tinggal di Bali, sama juga di kawasan tersebut. Nah sehingga kemudian kita harus sadar bahwa Bali ini punya potensi digital yang luar biasa besar gitu. Nah apalagi kemudian ditunjang oleh data, Bali itu peringkat 4 loh secara modal digitalnya gitu ya, modal, bahkan secara infrastruktur digital Bu kita nomor 2 di Indonesia di bawah Jakarta. Sedikit sekali blank spot di Bali gitu ya, jadi di mana-mana koneksi internet kita bagus gitu. Apalagi ditambah memang dengan Pak Gubernur kemudian membuat program untuk memasang lebih dari 1834 titik hotspot di seluruh Bali. Itu lebihnya di mana saja dipasang? Itu banyak di desa adat, Di Banjar-Banjar. terus kemudian di puskesmas, di Banjar, kemudian juga di sekolah-sekolah di SMA dan di SMK. Jadi jumlahnya sangat banyak, 1.800-an. 1.800. Ya. Kalau desa adat saja ada 1.400 sekian. Ya. Berarti satu desa adat bisa lebih dari satu Betul. dipasang. Dan itu gratis ya? Gratis Bu untuk itu bagian daripada infrastruktur, jangan sampai anak-anak kita atau pemuda kita yang kemudian ingin berkegiatan digital Itu, kemudian mengalami terhalang karena blank spot Ya, begitu. betul. Tetapi ya harus diingat-ingat juga Bapak, kalau lagi asik-asik nih, asik-asik di Bali Banjar, kita kritik-kritik pemerintah yuk, atau bully-bully Pak Koster yuk, hati-hati lihat, jangan-jangan itu yang dikasih gratis oleh Pak Koster, bully Pak Koster. Berarti itu Nggak semua bercanda aja. Berarti semua itu sudah diberikan dan bisa dinikmati juga untuk semua masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Bali. Iya, iya betul. Dan kalau saya berbicara tentang topik atau tema kita adalah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Mungkin masih banyak masyarakat kita bingung 44 itu apa saja. Iya. Boleh izin saya untuk membacakannya? Boleh, silakan, Sangat-sangat boleh. Sangat boleh ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru diantaranya adalah yang pertama, memuliakan desa adat. Kemudian yang kedua, hari penggunaan busana adat Bali. Yang ketiga, perekonomian adat Bali. Yang keempat, si pandu beradat. Yang kelima, perlindungan pura, pratime dan juga simbol keagamaan. 6, tata titi kehidupan berbasis kearifan lokal Satkerti. 7, memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali. 8, menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Yang ke-9, menciptakan keyboard aksara Bali. Memuliakan keluhuran warisan budaya Bali. Penguatan dan kemajuan kebudayaan Bali. Pembaharuan pesta kesenian Bali. Yang ke-13 adalah
Festival Seni Bali Jani. Ke-14, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kemudian ada pengelolaan sampah berbasis sumber. Bali Pulau Organik. Pelestarian tanaman endemik Bali. Gumitir Bali Sudamala. Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Di nomor 21 ada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kemudian ekonomi Kerti Bali. Di nomor 23 ada keseimbangan pembangunan antar wilayah Bali. Yang ke-24 adalah pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Di nomor 25 bangga produk lokal Bali. 26 harkat arak Bali. 27 citra rasa garam Bali. Kemudian ada pesona endek Bali, SDM Bali unggul, Bulan Bung Karno, perlindungan karya intelektual Bali, pelayanan kesehatan tradisional Bali. Di nomor 33 ada sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali. 34 Bali Pulau Digital. Di 35 Bali Digital Festival. Ada perlindungan kawasan Suci Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali, shortcut Singaraja Menguitani, tol Jagat Kerti Bali. Di nomor 40 ada pelabuhan segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul. 41 Bali Maritim Tourism Hub. Kemudian ada Bendungan Sidan dan Bendungan Tambalang. Kemudian Turyada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Dan yang ke-44 adalah Bali Good Governance. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini juga pemirsa khususnya di iNews Bali mengetahui tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru tersebut. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang obrolan ini sangat menarik sekali. Namun pemirsa, kalau kita berbicara tentang bertepatan dengan Tumpak Landep Juni mendatang, Pemprov Bali akan menggelar Bali DigiFest 2023 yang bertajuk Digital Kerti Bali. Apakah itu? Kita akan dengar jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap dalam dialog khusus iNews Bali. Pemirsa, masih dalam dialog khusus bersama saya Tria Wahyuda dan dua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada Bunda Putri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, serta Bapak Imade Artana sebagai Kelompok Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan saya akan lanjutkan pertanyaan yang sempat kita tunda. Pak Artana, boleh izin nih ya, bisa diceritakan sebenarnya apa Bali DigiFest 2023 tersebut? Iya, Bali DigiFest itu sebuah event yang digelar gitu, yang digagas oleh Pak Gubernur gitu, untuk sebagai gong bahwa pemerintah Provinsi Bali ini akan serius mengembangkan ekonomi kreatif dan digital gitu ya. Ya seperti kita tahu kan selama pandemi kita mengalami penurunan yang cukup tajam gitu, karena kita memang sebelum-sebelumnya memang sangat bergantung pada satu sektor. Nah, kemudian di masa pandemi pun kemudian Pak Gubernur menyusun ekonomi Kerti Bali yang kemudian disahkan oleh Pak Presiden. Jadi ke depan tidak boleh hanya lagi bergantung pada satu sektor pariwisata, tetapi dengan bergantung kepada beberapa sektor atau dimunculkan 6 sektor unggulan. Salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif dan digital gitu. Nah, dibuatlah kemudian ajang Bali DigiFest ini tadi untuk kemudian adalah mengumpulkan komunitas yang selama ini sudah bergerak di ekonomi kreatif dan digital, kemudian memberikan stimulasi dan kemudian itu menjadi gong gitu ya. Wah, ke depan kita akan serius untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan digital. Kalau kita berbicara tentang event ini, apakah ini sudah memasuki tahun yang keberapa? Apakah yang pertama, yang kedua, dan kalau boleh tahu bagaimana antusiasnya dari masyarakat dengan terselenggarakannya kegiatan itu, Pak? Ya, di tahun kemarin, di tahun 2022, tepatnya di bulan April telah dilaksanakan Bali DigiFest yang pertama. Jadi itu yang pertama, dilaksanakan di Bali Beach kemarin ya, Ibu ya. Jadi antusias masyarakat sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi bahkan venue itu bahkan tidak cukup bisa menampung dari antusiasme warga gitu ya. Saya pikir bukan hanya warga yang antusias, termasuk Bapak Gubernur sendiri gitu ya. Mungkin itu satu-satunya event yang beliau itu datang satu hari itu 2 kali. Jadi selama 3 hari itu beliau 6 kali datang. Wow, itu menandakan bahwa tidak hanya masyarakat saja, tapi Pak Gubernur juga memberikan antusias yang begitu luar biasa untuk mengajak warga untuk ikut berpartisipasi seperti itu. Betul. Dan kalau saya berbicara tentang event tersebut, kenapa dipilih saat Tumpak Landep? Apakah ada alasan khusus atau alasan tersendiri diselenggarakannya di Tumpak Landep? Ya, setahu saya memang tumpek itu, hampir semua tumpek gitu ya, dipakai untuk menjadi penanda untuk sesuatu program dari Pak Gubernur gitu. Termasuk Hari Valentine juga disambungkan dengan tumpek gitu ya. Nah, kemudian tumpek landep itu kan untuk menajamkan
atau untuk sebagai penajam alat gitu ya. Iya. Nah, sementara digital ini juga dilihat sebagai alat kita, alat perekonomian kita ke depan gitu ya. Jadi ini sangat relevan. Kemudian Tumpek Landep dikaitkan dengan Bali DigiFest. Baik Pak, kalau kita berbicara konsep yang akan diselenggarakan ini nggak jauh dari bulan Juni nih Pak ya, apakah ada sesuatu yang baru? Karena yang saya dengar terkait kegiatan ini akan ada fashion digital yang bekerja sama dengan Dekranasda Bali. Bisakah dijelaskan itu seperti apa Pak? Iya, jadi di Bali DigiFest yang kedua nanti dilaksanakan rencananya tanggal 2 sampai dengan 4 Juni. Gitu ya. Ya kita merancang sesuatu yang mudah-mudahan ke depan itu bisa menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi karena pelaksanaan yang pertama demikian sukses, di yang kedua ini kita konsep apa nih yang baru. Nah salah satu yang baru yang kemudian kita pikirkan adalah fashion digital. Nah ini sebelum terinspirasi oleh gerakan Ibu yang banyak sekali mendorong kemudian wastra Bali atau kain Bali untuk bisa dikembangkan secara masif gitu. Nah dengan adanya dunia metaverse gitu ya, jadi nanti kan kehidupan kita bukan hanya di digital ini, tapi juga punya kehidupan di dunia maya. Termasuk diantaranya adalah fashion itu bukan hanya di digital, tadi ada juga nanti di dunia maya. Nah, sehingga kemudian keluarlah konsep yang namanya digital gitu ya, fisik dan digital gitu. Pakaian itu ada pakaian fisik, tapi juga ada pakaian digital. Merek juga nanti ada merek baju yang fisik, tapi juga nanti di launchingnya juga di digital itu ada gitu. Nah, ini salah satu yang baru yang nanti kita coba konsep di Bali DigiFest 2023. Oke. Bunda, ini sangat menarik sekali kalau Iya, kita betul. bahas tentang fashion digital. Kalau Iya. Bunda mendengar dari penjelasan Bapak Artana tadi, bagaimana respon Bunda akan ada sesuatu yang baru di tahun 2023 ini? Iya, sesuatu yang baru adalah mengaitkan karya-karya seni yang sudah ada, yang kemarinnya itu dikonsep lalu diciptakan secara konvensional, sekarang dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Karena bagaimanapun yang kita didik sekarang, yang kita wadahi, yang kita berikan dorongan dan dukungan kan generasi, mulai dari generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, bahkan itu harus kita bekali dengan perkembangan zamannya mereka, zamannya anak-anak kita. Itu oke, baik, kita ini konvensional, tapi karya seni kita yang konvensional dipadukan dengan teknologi tinggi itu akan menjadi karya seni anak-anak kita. Betul. Kalau dulu kita masih menggambar begitu kan, sekarang sudah dibantu oleh alat teknologi, gambarnya bisa dilihat langsung dengan kemampuan anak-anak kita menggerakkan teknologi alat-alat yang canggih tersebut. Jadi alatnya kepake, seninya masuk di dalamnya. Mungkin itu akan lebih mempermudah pekerjaan mereka, lebih meningkatkan karya seni, artnya barangkali begitu. Ya, kalau dulu misalnya endek masih diikat-ikat, bikin motifnya. Sekarang sudah bisa anak-anak kerja nih, bikin desain untuk tenun endek kita itu udah digital, nanti baru diterapkan, diaplikasikan di karya nyata. Jadi digital ya, digital secara fisiknya ada. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman karena digital menghemat waktu, Betul. tapi mengasah juga kecerdasan, itu kan. Jadi anak-anak bisa memakai kemampuan digitalnya berkolaborasi dengan generasi oldnya yang menghasilkan karya seni zaman dulu, gitu. Jadi terpadu satu, itu yang akan menguatkan. Kalau tidak, anak-anak kita asik digital yang dia ciptakan adalah karya-karya menurut anak-anak sekarang, dia tinggalkan warisan leluhur, ini akan hilang. Betul. Makanya padukan sehingga ini akan muncul bereinkarnasi jadi satu karya yang lestarinya ada, tetapi kemajuan teknologi dimanfaatkan. Nah, ke depan Ibu ingin lihat desainer itu tidak hanya menggambar atau langsung motong-motong begitu, tetapi gambar di dunia mayanya akan ada, secara fisiknya juga ada. Tetap ini kalau Bapak melihat mungkin sudah muncul generasi-generasi generasi penerusnya, tetapi yang desainer-desainer lama mesti memahami juga. Jadi para desainer yang sedang Ibu angkat nih sekarang itu seperti ini kan karya-karya desainer. Nanti gambar-gambar baju yang seperti ini, kemudian motif-motif ini masih dengan konvensional. Motif-motifnya ke depan itu dibikin digital itunya. Ibu ingin lihat di 2023 bagaimana keseruan anak-anak kita itu ikut melestarikan warisan leluhur, tetapi
lewat kemajuan teknologi yang mereka kuasai. Itu Ibu juga nggak sabar nih ngeliat kayak apa hasilnya nanti. Pak Artana, kalau melihat respon dari Ibu luar biasa, berarti konsep bulan Juni harus benar-benar dipikirkan lebih matang lagi. Tapi saya sangat menghargai sekali bagaimana bisa mencampurkan teknologi dengan juga memasukkan budaya atau arts itu sendiri, sehingga perkembangan zaman kita ikuti tapi tidak meninggalkan budaya atau kesenian yang kita miliki. Kalau kita berbicara dunia digital saat ini seperti gadis cantik, banyak yang suka dan melirik. Bagaimana perhatian dengan sektor yang lainnya nih, Bunda? Kalau sektor yang lain juga bisa masuk. Jadi ini adalah teknologi canggih. Sektor-sektor mana yang bisa? Ini beliau akan tahu nih sektor-sektor mana yang bisa masuk ke teknologi canggih ini. Kiranya semua bisa kok sebenarnya dari segi pertaniannya dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Made itu melihatnya? Ya hampir semua sektor, Bu. Ya. Jadi bahkan di pemerintah Provinsi Bali, yang pertama adalah terkait dengan layanan pemerintahannya dulu. Layanan pemerintahan kita sudah punya SPBE gitu ya, sistem pelayanan berbasis elektronik. Bahkan ini kan dapat penghargaan terbaik di Indonesia, Bu, untuk SPBE kita. Itu layanan pemerintah. Yang kedua adalah masuk di sektor-sektor ekonomi. Pariwisata kita juga harus berbasis digital, pertanian kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir baru adalah ekonomi digital itu sendiri. Nah, ekonomi kita kreatif digital kita tetap akan menggunakan kekuatan kita, Bu, yaitu adalah artnya yang kental gitu ya. Jadi industri apa sih? Contohnya adalah satu, digital art gitu. Contohnya misalkan anak-anak kita seperti Mones atau Rakajana misalkan, yang ilustrator itu, Bu. Jadi luar biasa, mereka bisa menjadi apa namanya membuat studio-studio di desa gitu ya, dengan mempekerjakan cukup banyak orang. Yang kedua selain digital art adalah animasi. Ya, animasi itu kan kental sekali dengan art. Jadi menggambar, kemudian membuat cerita. Di Bali sudah ada studio animasi internasional yang mengerjakan belasan film setiap tahun, Bu. Bahkan film-film animasi Jepang konon yang dikerjakan oleh artis-artis anak-anak muda kita di Bali. Sebagiannya di sini gitu ya. Terus yang ketiga adalah industri games. Industri games ini industri yang sangat besar ke depan gitu ya. Games ini juga kan menggunakan dua kekuatan, yaitu kekuatan art, seni, dan yang kedua adalah teknologi apa namanya, codingnya gitu. Nah, kita akan fokuskan di artnya. Dan yang terakhir adalah software, aplikasi. Nah, sederet dari yang kita ceritakan ini, yang ini akan kita dorong untuk kita kembangkan menjadi kekuatan dari ekonomi kreatif kita di Bali. Jadi berbasis kekuatan kita yaitu seni gitu. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasan begitu luar biasa. Dan kita akan ulas lebih lagi tentang transformasi digital apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov Bali. Kita akan jawab di segmen berikutnya, tetap di iNews Bali dalam dialog khusus dengan topik Bali Pulau Digital. Masih bersama saya Tria Wahyuda dan dua narasumber saya yang luar biasa hari ini. Topik kita masih membahas tentang Bali Pulau Digital. Nah, saya akan menuju ke Pak Artana. Seberapa besar potensi ekonomi yang ditimbulkan yang bisa dinikmati Bali dari sektor digital ini? Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Ya, kalau kita melihat secara nasional dulu kan Pak Presiden mencanangkan kita ini menjadi pelaku ekonomi kreatif terbesar di ASEAN gitu ya. Karena sebetulnya 60% populasi ASEAN itu ada di Indonesia. Demikian juga pasar dengan pasar digitalnya. Nah, kita lihat dalam beberapa tahun terakhir betapa e-commerce misalkan sangat berpengaruh terhadap kita, kemudian pembayaran digital dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita di Bali sebagai daerah internasional. Nah, itu potensinya luar biasa besar. Nah, kalau sekarang seperti diskusi kita tadi, pariwisata masih sekitar 56% sekian berpengaruh terhadap perekonomian kita. Nah, ke depan harapan kita ekonomi digital atau lebih luasnya lagi adalah ekonomi kreatif, ini persentase kontribusinya terhadap perekonomian Bali akan bisa terus kita tingkatkan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi memberikan daya dukung terhadap benih-benih yang sudah tumbuh ini. Jadi banyak usaha-usaha digital yang sudah tumbuh di Bali gitu, yang ini kemudian akan kita rawat dan akan kita dorong terus untuk maju gitu. Ekonomi digital, ekonomi kreatif. Bagaimana dengan masyarakat kita? Apakah sudah bisa mengikuti pola ini, Bapak? Apakah ini akan terus dilakukan? Karena kalau kita melihat masih banyak kita yang belum paham terhadap penggunaan digital, baik dalam penjualan ataupun pengenalan pariwisata. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya tentu ini harus dalam tanda petik makan waktu gitu ya. Salah satunya adalah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat kita. Contohnya tadi Ibu sempat mention bahwa misalkan contohnya seniman lukis kita gitu ya. Sebagian juga harus mulai untuk mengadopsi perkembangan zaman. Tidak lagi misalkan atau di mix lah, melukis di kanvas tetap masih berjalan, tetapi kemudian sebagian udah belajar melukis di tab misalkan. Nah, karena itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini kan
butuh butuh penyesuaian, butuh edukasi, dan ini pun yang akan kita lakukan ke depan. Salah satunya tadi Bali Digifest itu salah satu media kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat kita. Oh, perkembangan-perkembangan yang ada sekarang di berbagai sektor yang terkait dengan digital seperti ini. Maka kemudian misalkan seniman gitu melihat perkembangan yang ada, ya dia harus menyesuaikan diri terhadap apa yang dia saksikan di dalam Bali Digifest. Oke, itu salah satu bentuknya dari Digifest. Kalau Bunda sendiri melihat Digifest ini sudah masuk ke tahun kedua, sebenarnya apa yang menjadi gongnya sehingga ini akan ada lagi? Kok dari Bunda sendiri melihatnya seperti apa ini? Kalau Bunda tuh mendengar dari Pak Gub, kemudian Bunda ngikut Pak Gub ketika beliau sangat antusias sekali melihat anak-anak muda kita hadir di Digifest itu. Jadi kita melihat nih ke depan, karena ke depan bukan kita lagi pelakunya. Bagaimana Bunda juga turut semangatnya seperti Pak Gub untuk mendorong, memberikan kemudahan-kemudahan untuk anak kita, fasilitas, dorongan, dukungan, dan tentunya semangat. Nah, ayo maju. Nah, itu Ibu lihat ya begitu, terlahir sebagai nak Bali, jiwa seninya ada. Nah, jiwa seni itu merupakan anugerah talenta. Dia dipadukan dengan teknologi. Menguasai teknologi, tetapi jiwa seni sebagai nak Bali itu mesti ada. Jangan sampai hilang. Satu contoh nih, seperti yang disampaikan Pak Madi, pelukis ya tangannya harus bisa melukis. Dasarnya itu dulu. Nah, kemudian ketika menguasai teknologi, ya melukis di alat-alat yang modern. Jadi tetap saja talenta melukisnya harus ada. Orang nggak akan bisa buat patre di tab kalau dia memang sendiri nggak bisa melukis, kan seperti itu. Nah, jadi Ibu ingin jangan karena kemajuan teknologi, kemampuan yang satu dimudahkan, akhirnya kemampuan yang lama jadi hilang seperti itu. Makanya Ibu ingin, wah ini mesti lanjut, dan malah Bapak Gubernur ketika melihat sesuatu yang akan membawa kemajuan ke depan, beliau tidak tanggung-tanggung buatkan payung hukum. Nah, Ibu melihat ke 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, itu sudah dikawal, ada yang dikawal Perda, ada yang dikawal oleh Pergub. Artinya apa? Ke depan masyarakat bisa, misalnya, Pak Gub, yang ini kok belum jalan, itu sesuai Perda kan mestinya begini. Nah itu, jadi di situ tanda dari keseriusan pemerintah untuk membuka ruang seluas-luasnya terhadap kemajuan masyarakatnya, karena dengan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman, di situ pemerintah dan masyarakat bisa mencapai kesejahteraan, kan seperti itu. Nah, jadi ya memang harus didukung, jangan baru sekali puas diri lalu diam, enggak. Bila perlu, Digifest ini akan mengikuti perkembangan. Karena kayaknya hitungannya sudah tidak deret deret ukur dia begitu perkembangan zaman. Dulu kan lihat kita masih pakai piringan yang gede gitu kan, dengan alatnya yang gede-gede. Sekarang sudah dengan satu gadget aja kita sudah bisa mengakses apa saja, bahkan untuk radio, televisi kita bisa tonton. Semakin simpel. Nah, perkembangannya ini kan harus diikuti. Kalau kita Digifest sekali udah itu selesai, nggak akan menghasilkan sesuatu. Jadi continue, konsisten itu. Jadi kedepannya ya masih terus, dan beliau ahli di bidang digital, ya beliau mengawal itu untuk keberlangsungan dan sudah dikawal regulasi. Artinya kedepannya harus dianggarkan, harus dilakukan seperti itu. Nah, itu gunanya yang namanya Perda dan Pergub. Jadi karena Bapak Gub itu 3 periode ya sebagai legislator, beliau paham segala yang direncanakan pemerintah, keseriusannya dilihat, ada pergubnya enggak, ada peraturan daerahnya enggak, kalau ada itu koridornya. Itu seperti misalnya Pesta Kesenian Bali itu kan masuk ke rumpun pelestarian seni tradisi budaya kita. Pesta Kesenian Bali yang dibuat dan dicanangkan dulu oleh Bapak Ide Bagus Mantra itu dikawal oleh Perda, itu berjalan terus. Siapapun gubernurnya akan ditingkatkan terus. Bahwa kemudian 44 tahun ada hal-hal yang harus ditata kembali supaya tidak melenceng dari koridor, itu ditata lagi oleh Bapak Gubernur. Salah satunya adalah dengan menguatnya Pesta Kesenian Bali, arahnya lebih kuat ke pelestarian tradisi. Akhirnya beliau membuat lagi di dalamnya adalah bahwa orang Bali itu tidak hanya seni tradisi, mereka juga adalah seniman-seniman modern. Jadi dibuatlah Festival Seni Bali Jani, itu salah satunya. Nah, terkait ini juga Digifest nanti konten di dalamnya akan berkembang. Tadi ada
digital yang begitu ke dunia fashion. Nanti kemudian mungkin di dalamnya akan lagi ditampilkan lagi malah seni ukir, seni-seni yang lain, seni tari bisa juga masuk ke situ kan. Biasanya kalau dulu membuat gerakan tari misalnya koreonya bagaimana, sekarang bisa sudah masuk ke teknologi, tinggal penerapannya itu memudahkan. Nah, Nak Bali itu kuat di teknologi, tetap berakar di tradisinya. Gitu. Luar biasa sekali itu penjelasannya. Bapak ada yang ingin ditambahkan? Mungkin contohnya juga itu Bu, Mesatwa Digital gitu betul, Bagaimana konsep Mesatwa di Bali itu bercerita ala Bali, kemudian adalah kita relevansi. Artinya dibawa ke era sekarang gitu ya. Dibuat itu menarik gitu. Bukan Ibu selalu hadir ketika itu. Selalu memberikan dukungan gitu ya. Senang melihat anak-anak. Karena kan sudah, kalau dulu Ibu remaja melakukan aktivitas kesenian, sekarang Ibu pada posisi ini Ibu harus tut uriandayani untuk anak-anak gitu. Maju Nak, ini kalian hidup di zaman kalian gitu. Tetapi Ibu titip, ini warisan leluhur kita, jangan hilang begitu. Nanti Bali nggak Bali namanya kalau taksunya hilang, kalau warisan-warisan leluhur hilang, nggak Bali namanya. Nggak Bali lagi namanya ya. Mungkin namanya jadi lain ya. Tapi janganlah sampai begitu. Baik. Dan pemirsa, perbincangan kita semakin menarik. Pandemi lalu banyak mengajarkan kita semua bahwa segala sesuatu kini dapat dikerjakan tanpa bertemu langsung. Bahkan rapat pun dapat dilakukan secara daring atau online. Bekerja tak lagi di kantor, tetapi bisa dikerjakan di mana saja. Lalu adakah yang menjadi kendala atau penghambat dalam pengembangan dunia digital ini? Pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan semakin menarik ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap di iNews Bali. Baik pemirsa, masih dalam dialog khusus Bali Pulau Digital. Masih dengan dua narasumber saya, ada Bunda Putri dan juga Bapak Artana. Nah, kalau kita berbicara selama pengembangan sektor digital ini, adakah yang menjadi hambatan yang kita rasakan saat ini Pak Artana? Ya, ada. Jadi saat ini sebenarnya bukan hanya di Bali, tapi secara umum di Indonesia kita mengalami darurat programmer sebetulnya. Jadi tenaga talenta khususnya di software development. Di masa pandemi, semua perusahaan kemudian mencoba mendigitalisasi diri. Betul. Tapi yang kemudian yang terjadi adalah kita kekurangan SDM nih yang mumpuni di bidang IT, khususnya di bidang tertentu, yaitu di programming. Nah, ini betul-betul harus kita antisipasi, jangan sampai ini menjadi bottleneck kemudian. Segala sesuatunya bagus, tetapi ada yang sempit, yaitu itu tadi, jumlah SDM yang berkualitas bagus gitu. Ini ke depan tentu nanti kita akan berbicarakan di pemerintah Provinsi Bali bagaimana kemudian kita bisa merangsang semakin banyak anak-anak kita yang mau terjun untuk belajar IT khususnya di software development. Baik, dan kalau kita berbicara saat pandemi dulu sempat ada slogan work from Bali. Apakah ini masih terus dikampanyekan dan apakah pengaruh dari work from Bali ini? Mungkin boleh dijelaskan kembali? Ya, saya rasa tanpa kita kampanyekan ini akan tetap berjalan karena sejak beberapa tahun terakhir sebetulnya ada istilah gig economy. Gig economy itu adalah orang nggak terikat lagi oleh kantor gitu ya. Orang bisa merasa bisa bekerja dari manapun, bahkan menjalankan bisnisnya dari manapun. Nah, kemudian kan ya seperti yang cerita tadi, banyak sekali orang-orang internasional maupun nasional yang bekerja dari Canggu misalkan gitu. Itu mereka mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mereka dapatkan dari mana-mana, dari internasional maupun internasional, cuma dikerjakan dari Bali. Nah, ini work from Bali. Nah, itu pasti ke depan akan terus berjalan seperti itu. Nah, yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai work in Bali gitu ya. Jadi mereka datang ke Bali untuk mengerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan di Bali. Terus pesan yang kedua adalah bagi anak-anak kita, ayo kita belajar, khususnya belajar digital nih. Jangan sampai orang internasional, orang nasional banyak datang ke Bali untuk mengerjakan hal digital. Nah, sementara kita nggak ngambil bagian di sana. Kita malah jadi tamu nanti gitu. Nah, kalau Bunda mendengar tadi penjelasan Pak Hartana, work from Bali, work in Bali. Banyak sekali turis mancanegara mencoba untuk mencari pekerjaan di Bali dan mengambil alih. Dan bagaimana sikap attitude dari turis kita memberikan kegaduhan. Bagaimana respon Bunda melihat isu-isu saat ini? Ini pasti sering nonton TikTok. Ya, apa ya, itu pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat Bali, utamanya bagi pemerintah. Ketika ada perkembangan situasi, ketika ada pola yang berubah, ada sistem yang diterapkan, selalu kita berpikir dampaknya
terutama dampak buruk atau dampak negatifnya apa. Ketika sudah dapat kita pikirkan, lalu kita minimalisir. Tidak hanya di zaman digital ini saja, dari dulu, semisal nih hotel, kita lihat kan. Jadi Bali ini kan destinasi wisata. Jadi hotel banyak di Bali. Jangan sampai kita tidak menyiapkan sumber dayanya seperti yang beliau sampaikan, perkembangannya pesat tetapi kita keteteran di sumber dayanya, infrastruktur. Kalau hotel iya, hotel berbintang 5 dan ownernya mungkin lebih banyak dari luar Bali. Nah, jadi yang kita siapkan apa? Yang kita siapkan sumber dayanya. Sekolah-sekolah perhotelan kita yang ada barangkali tidak mencapai ke tingkat manajerial. Ya, mereka menjadi pekerja apa istilahnya, pekerja biasa begitu. Jadi sehingga misalnya untuk chefnya, kemudian untuk GM-nya itu didatangkan dari luar. Nah, kita punya tempat, kita punya pengunjung, paling tidak kita dulu jadi tuan rumah yang handal untuk daerah kita. Makanya Ibu selalu bilang, kita kalau keluar negeri ketat banget. Dari urus visa di negeri orang, kita pelajari, googling dulu. Apa kebiasaan orang di situ, bagaimana kita bertingkah laku di situ. Mbok ya mereka yang datang dari luar ke Bali juga mestinya seperti itu. Ketika Anda ingin dihormati sebagai tamu, hargai tuan rumah, kan seperti itu. Jangan mentang-mentang baru kita dilihatnya orang desa gitu. Beda loh, keluhuran dan kecerdasan orang Bali dia tunjukkan dengan rendah hati. Rendah hati bukan kita rendah diri. Betul. Jangan juga kita diinjak-injak seperti itu. Nah, Ibu karena rajin juga dia lihat TikTok ya, Tri, gitu. Miris juga lihat kok nggak ada sopan santunnya ya. Apa di negaranya dia biasa seperti ini. Tetapi Ibu tidak mengeneral semua wisatawan seperti itu. Enggak. Itu justru sebagian kecil. Nah, kan orang bilang, inilah setitik rusak susu sebelanga, kan begitu. Hanya kelakon 1-2 orang. Nah, sekarang kan pada ribut bule di Bali, bla 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 bla, begitu kan. Akhirnya yang merasa bule yang baik-baik harus bela diri. Padahal kita kan tidak mengeneral seperti itu. Nah, yang mohon juga aparat juga mesti tegakkan peraturan, kita tegas. Ketika kita sudah bicara aturan, orang tidak akan bisa mengganggu-gugat kita, gitu. Jangan juga kita jual-jual harga diri kita. Benar. Mudah kita karena silau dengan gemerincing dolar, aturan yang mesti kita tegakkan, kita tukar-tukar dengan dolar. Jadi orang, oh kamu udah saya beli loh, saya bisa seenaknya saja. Nah, tegakkan aturan. Misalnya kayak kemarin Nyepi, Titiang sampaikan kepada Bapak Gubernur, digitalisasi ini sangat mudah untuk memviralkan sesuatu. Aturan-aturan pemerintah viralkan saja dalam bentuk TikTok atau apa. Nyepi tidak boleh keluar dari pintu pagar rumah gitu. Tempat-tempat umum harus sepi, yang menjaga pecalang. Kalau pecalang boleh. Sehingga kemarin ketika ada 1-2 orang wisatawan yang lolos sampai ke jalanan, nah bagaimana desa itu menjaga? Ketika mereka bertemu dengan para pecalang, lalu para pecalang, lah kamu juga di luar. Padahal aturannya. Nah, karena mereka tidak paham aturan, makanya pada saat Nyepi ke depan, 3 bulan sebelum Nyepi tahun depan misalnya, sudah disosialisasikan. Tidak ada satu orang pun yang saat Nyepi di Bali itu boleh keluar dari halaman rumah tempat dia tinggal. Artinya apa? Jadi petugas sudah melakukan tugasnya, lalu tegakkan itu. Ketika ada orang protes, bawa lembaran. Nih aturannya, Betul. baca saja. Lalu pulang Anda gitu. Kalau saya mendengar pernyataan atau statement Bunda tadi, setelah saya membaca majalah Hatinya, ternyata quotes Bunda ini sangat relate sekali. Kerja besar diawali tindakan kecil dengan cinta yang besar. Wow, luar biasa. Memang ini perlu sekali kita gaungkan, dan tentunya masih akan ada banyak sekali pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada 2 narasumber kita. Namun jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pertanyaan yang sempat tertunda karena memang obrolan kita semakin menarik. Nah, dunia kreatif ini tak akan pernah ada matinya, akan selalu berkembang. Ada rencana untuk membuat Bali nantinya akan menjadi rujukan untuk pengembangan dunia digital, Pak? Mungkin bisa dibantu dijawab. Iya, tema yang diangkat di Bali DigiFest itu menjawab itu, yaitu Enabling Bali as Digital Creative Paradise. Jadi menjadikan Bali sebagai surganya komunitas digital. Nah, sebetulnya media-media internasional sejak beberapa tahun lalu banyak sekali sudah mengangkat Bali ini paling cocok sebetulnya untuk menjadi hub, super hubnya digital tadi. Karena berbagai alasan. Satu, kita punya direct flight kemana-mana.
Yang kedua, lingkungannya internasional. Yang ketiga, kemudian kualitas hidupnya sangat baik gitu ya. Kualitas hidup baik, pagi mereka bisa bekerja bagai kuda gitu, sorenya mereka bisa berenang di laut, malamnya party gitu. Ini sesuatu yang dicari oleh pekerja digital sebetulnya. Dan yang terakhir adalah kita relatif lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar di dunia seperti misalkan Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya. Sehingga media-media internasional ini mengatakan kalau kita membangun usaha baru, apalagi berbasis digital, daripada kita menjalankan ini di Hong Kong, di Singapura, ini lebih baik di Bali. Ya modal awal ini bisa tahan lebih panjang untuk napas usahanya mereka gitu. Jadi ya itu, jadi banyak sedang digagas oleh banyak pihak, termasuk oleh pemerintah Bali sendiri, itu menjadikan Bali ini sebagai kayak Silicon Bali. Jadi sebagai sentra daripada ekonomi kreatif khususnya startup gitu. Berarti hal ini juga akan membantu bagaimana kreativitas dari generasi muda akan ditonjolkan, kemudian juga membantu perekonomian. Sebenarnya apa yang harus mereka perhatikan kembali, Pak? Karena kalau kita lihat pemahaman kita masih kurang, tapi mereka cuma ingin maju, ikut sukses, ingin ikut berkembang, tapi mereka masih belum tahu dasarnya. Apa yang harus dikembangkan lagi untuk lebih memiliki power seperti itu? Ya, kita mesti percaya bahwa kekuatan utama daripada masyarakat Bali atau kita sebagai orang Bali adalah creativity. Kita dari dulu udah diajarkan untuk berkesenian, untuk berimajinasi, untuk berkreativitas. Nah, di era ekonomi kreatif digital ini, ekonomi kreatif ini. Jadi kekuatan utama kita yaitu creativity, itu yang harus kita kedepankan. Teknologi hanyalah tools, hanyalah alat gitu ya. Karena itu yang dibutuhkan di zaman sekarang. Tapi akarnya, kreativitas, kemudian values, budaya dan sebagainya tetap gitu ya. Kita tetaplah manusia Bali yang merelevansi diri dengan kemajuan zaman. Betul, berarti harus mengikuti perkembangan zaman. Dan sebagai Ketua Penggerak PKK Provinsi Bali, apa yang juga ingin dibantu untuk mensosialisasikan dan memudahkan pemerintah? Karena kan ini juga berawal dari keluarga terlebih dahulu. Support keluarga akan membantu di luar perkembangan, kemudian semangat untuk lebih berkreativitas. Silakan Bunda. Selalu yang ada ini maklum emak-emak ya, yang ada itu khawatir. Begitu melihat kemajuan, bukan sesuatu yang wah yang Ibu pikirkan, tetapi apa ya dampaknya ini? Paling tidak ada dampak buruknya. Karena segala sesuatu Ibu yakini pola atau sistem pasti ada kelemahannya. Kita minimalisir sebanyak-banyaknya kelemahan-kelemahan itu. Ketika Bapak Gubernur juga mencanangkan Bali menjadi pulau digital gitu, artinya apa? Kita akan membuka wadah, memberikan dorongan, tetapi ketika wadah itu sudah tersedia, nah sumber daya nggak ada. Justru wadah ini untuk membina sumber daya Bali, kemudian dorongan itu juga untuk memperkuat mereka, kemudian wahananya yang kita ini agar mereka yang mengisi sebanyak-banyaknya agar tercapai peningkatan di bidang ekonomi karena ekonomi kreatif yang berbasis digital seperti itu. Nah, jadi itu yang ingin Ibu sampaikan selalu kepada pemerintah. Jangan ujuk-ujuk kita memikirkan wah ini kemajuan kita harus kejar. Ternyata yang kita ajak berlari, kita buatkan tolnya Niki untuk berlari tetapi ketika kita lihat berlari loh, nak Bali kok nggak ada gitu kan, kemana? Ternyata mereka di rumahnya masing-masing dia menonton orang lari. Ya, seperti itu Ibu ibaratkan. Jadi yuk dibuatkan oleh pemerintah nak Bali semangat. Buat dulu, ketika akan membuat wahana, siapkan sumber daya manusianya, siapkan tempat-tempat pelatihan pendidikannya, sehingga satu contoh misalnya, betapa teknologi akan berkembang pesat penggunaannya ketika yang namanya pusat kebudayaan Bali itu selesai. Di situ ada 12 panggung besar yang akan mewadahi kreativitas anak-anak kita. Dari sekarang siapkan tenaganya, siapkan seniman-senimannya. Nah, itu tempat yang Bapak bikin, isilah di situ. Nah, kemudian itu akan menjadi magnet, medan magnet yang akan menarik pengunjung. Anda tidak akan menyaksikan karya-karya seni nak Bali kalau tidak datang di bulan Juni untuk pesta seni gitu misalnya. Ya, begitu. Jadi kita berbudaya, kita beradat, kita bertradisi, kita berkesenian di tanah kita sendiri, mereka yang datang. Dan untuk kolaborasi sekali-sekali mereka datang juga untuk tampil, kita nonton mereka sekali waktu. Tetapi yang lebihnya adalah jangan sampai Bapak Gubernur pemerintah bikin panggung, kita jadi penonton, selalu begitu. Jadi apa? Siapkan sumber daya manusianya yang handal ini itu. Jangan sampai lupa kita sedang mengejar bikin ini, bikin itu, tapi sumber dayanya nggak disiapkan, akhirnya akan diisi yang
yang berpotensi untuk mengisi, yang punya kemampuan itu dari luar, dan kita kemudian jadi penonton. Ke depan jangan sampai seperti itu. Baik, berarti yang harus penting kita lakukan adalah memperbaiki sumber daya manusia dan boleh memberikan edukasi tentang Bali tapi tidak menjual Bali. Dan ternyata ini sudah menuju ke akhir penghujung acara kita. Mungkin Nggak Bapak terasa ya, tidak Teh, ya? terasa sekali, dan tentunya Anyus Bali juga ingin mendapatkan harapan besar. Mungkin dari Pak Artano sendiri, apa harapan untuk dunia digital di Pulau Dewata Bali ini? Ya, saya mengutip yang disampaikan Ibu, jangan sampai kita menjadi penonton gitu ya. Pemerintah, Pak Gubernur Bali sudah menciptakan banyak sekali ruang gitu, yang menyebabkan apa? Pembangunan Bali kemudian terakselerasi. Jadi jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton, kita haruslah menjadi bagian penting daripada perkembangan Bali ke depan. Bagi anak-anak yang suka pariwisata, ya sudah didik diri di pariwisata. Bagi yang suka teknologi, ayo diri juga menjadi bagian daripada perkembangan teknologi yang ada di Bali. Terima kasih Pak Artano. Bunda, mungkin harapannya bagaimana? Ya, kepada seluruh keluarga nih, karena PKK itu sasarannya adalah keluarga, kita ikut berpartisipasi aktif, cerdas melihat perkembangan zaman, lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, lalu sinergikan kecerdasan kita, jadilah pendukung program-program pemerintah yang handal, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah kita untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Balinya dapat tercapai. Jadi jadilah pelakunya, bukan jadi penontonnya. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda dan juga Pak Artana atas dialog untuk hari ini. Pemerintah telah membuka peluang yang sangat luas untuk berkreasi. Semoga informasi ini akan membuat anak muda Bali semakin terpacu untuk lebih kreatif dan tak kalah dengan provinsi bahkan negara lainnya. Akhir kata, saya Tria Wahyuda mewakili teman-teman yang bertugas hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih banyak.